Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pasar valuta asing dan sistem moneter internasional. Anggota kelompok kami ada Alisa Putri Ramadhani, Alvina Damayanti, Halimatu Zahra, Jessica Halim, dan Selvia Tamba. Pokok pembahasan materi hari ini yang pertama, fungsi-fungsi pasar valuta asing. 2. Karakteristik dari valuta asing dan relevansi metode yang digunakan dalam bisnis internasional. 3. Latar belakang terbentuknya sistem moneter global. 4. Peranan lembaga-lembaga internasional dalam pengelolaan sistem moneter internasional. 5. Analisis kasus atau mini case study. Yang pertama, kita perlu mengenal apa itu pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau disingkat VALAS adalah pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, seseorang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan rupiah atau juga Amerika Serikat dengan euro. Namun, untuk mata uang yang akan ditukar akan memiliki rate sendiri. Misalnya, 1 dolar Amerika Serikat akan sama dengan Rp14.000, sehingga seseorang dapat menukar uang dolar Amerika Serikat dengan konversi rate yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pasar valuta asing. Yang pertama, mempermudah pertukaran mata uang asing serta memindahkan dana atau daya beli dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek pada pelaku sebagai media transaksi untuk pembayaran dan atau penyerahan barang yang tidak perlu segera diselesaikan. Yang ketiga, berperan dalam menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs dengan mekanisme hedging. Selanjutnya adalah karakteristik pasar valuta asing. Yang pertama, dua fitur pasar valuta asing yang menjadi perhatian khusus, yaitu pasar tidak pernah tidur. Dan yang kedua adalah pasar adalah integrasi data berbagai pusat perdagangan. Karakteristik yang kedua, pasar valuta asing telah berkembang pesat. Kecepatan ini mencerminkan pertumbuhan umum dalam volume perdagangan dan investasi lintas batas. Yang ketiga, dominasi London di pasar valuta asing disebabkan oleh faktor sejarah dan geografis. Yang keempat, pasar valuta asing tidak terletak di suatu tempat. Ini adalah jaringan bank global, broker, dan dealer valuta asing yang terhubung dalam sistem komunikasi elektronik. Transaksi dilakukan global tanpa batas waktu dan wilayah atau borderless. Fitur lain dari pasar valuta asing adalah peran penting yang dimainkan oleh dolar AS. Dolar merupakan mata uang kendaraan atau vehicle currency. Berikutnya adalah relevansi metode dalam bisnis internasional. Apa yang terjadi di pasar valuta asing dapat memiliki dampak fundamental terhadap penjualan, keuntungan, dan strategi perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajer untuk memahami cara kerja pasar valuta asing dan dampak potensial perubahan nilai tukar mata uang untuk perusahaan mereka. Pasar valuta asing adalah pasar untuk mengkonversi mata uang suatu negara ke mata uang negara lain. Nilai tukar hanya nilai di mana satu mata uang berada diubah menjadi yang lain. Misalnya, Kia menggunakan pasar valuta asing untuk mengonversi dolar yang diperolehnya dari penjual mobil di Amerika Serikat ke dalam won Korea. Tanpa pasar valuta asing, perdagangan internasional dan investasi internasional pada skala yang kita lihat hari ini tidak mungkin terjadi. Perusahaan harus melakukan barter. Pasar valuta asing adalah pelumas yang memungkinkan perusahaan yang berbasis di negara yang menggunakan mata uang berbeda untuk berdagang satu sama lain. Selanjutnya adalah latar belakang terbentuknya sistem moneter global. Sejarah sistem moneter internasional ini diawali pada tahun 1870-an, ketika hegemoni Inggris yang berlangsung santer terhadap perekonomian global. Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara skala global. Sistem ini lalu diikuti oleh berbagai negara lain di dunia, terutama negara-negara di Eropa. Momentum inilah yang mengawali terbentuknya sejarah pasar mata uang di dunia, sekaligus sistem moneter internasional. Dalam sistem pasar mata uang ini, pemerintah masing-masing negara menjamin pertukaran mata uang ke jumlah tertentu dalam hitungan emas atau fixed weight, dan sebaliknya convertibility. Sederhananya, mata uang yang beredar didukung oleh emas atau disebut backed by gold.
Untuk menyesuaikan pada sistem ini, pada akhir abad 19, seluruh negara ekonomi utama pun telah menentukan nilai mata uang dengan standar ons emas. Adapun nilai tukar atau exchange rate dari kedua mata uang tersebut didasarkan pada perbedaan nilai ons emas antara dua mata uang. Inilah yang menjadi alat standarisasi pertama mata uang dalam sejarah dunia. Jaringan keuangan yang berlangsung antar negara-negara secara luas inilah yang membuat para ahli pantas menyebutnya sebagai sistem keuangan internasional atau International Monetary System atau yang biasa disebut dengan IMS. Ketika itu juga terjadi penyatuan mata-mata uang yang ada di kawasan regional seperti Latin Monetary Union, yaitu negara Belgia, Italia, Swiss, dan Perancis, dan Scandinavian Monetary Union, yaitu negara Denmark, Norwegia, Swedia, dan lain-lain. Pada akhirnya, menjelang berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara sekutu atau Allied Countries yang diperaksarai Amerika Serikat dan Inggris memiliki inisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global yang telah porak-poranda akibat ditinggalkannya sistem gold standard. Untuk membangun sistem moneter internasional yang lebih kuat lagi, sekaligus mendukung liberalisasi ekonomi di seluruh dunia, pada Juli 1944 di Bretton Woods, Hampshire, Amerika Serikat, diadakan konferensi yang melibatkan lebih dari 700 perwakilan 45 negara terkait sistem Bretton Woods. Selanjutnya adalah peranan-peranan lembaga internasional dalam pengelolaan sistem moneter internasional. Yang pertama ada APEC. Peranannya ialah 1. Menghadapi berbagai tantangan global, 2. Mempersempit kesenjangan antar negara anggota melalui sistem perdagangan multilateral, 3. Mendorong lembaga formal seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kedua ada IMF. IMF melakukan pemantauan yang diartikan sebagai tanggung jawab mengawasi sistem keuangan internasional dan mengawasi kepatuhan setiap negara anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang kondusif bagi pertumbuhan yang terpadu seperti 1. Stabilitas harga, 2. Membantu memajukan pengaturan pertukaran yang stabil dan menghindari manipulasi nilai tukar, 3. Memeriksa apakah kebijakan di negara anggota terbukti benar menurut sudut pandang internasional maupun nasional, 4. Memperingatkan negara anggota untuk mewaspadai bahaya yang sedang mengintai. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan. Yang ketiga ada WTO. Peranan WTO adalah mengatur perdagangan dunia agar tidak terjadi masalah perdagangan antara negara anggota sehingga stabilitas moneter dunia juga terjaga. Yang keempat ada ASEAN. Sistem-sistem keuangan ASEAN dalam meningkatkan peranan di moneter internasional yaitu dengan membuat bank-bank bayangan dan membangun pasar keuangan. Keikutsertaan konglomerat keuangan dalam mendukung ASEAN juga dapat memaksimalkan kinerja ASEAN dalam pengelolaan sistem moneter internasional. Yang kelima ada OECD. Peranan OECD dalam sistem moneter ialah dengan cara memperluas perdagangan bebas, melayani ekonomi pasar yang sedang berkembang, serta menangani permasalahan mengenai negara tax haven yang berusaha menghindari pajak. Yang keenam ada ITC. Peranan yang sangat dirasakan ialah kita sudah dapat mengakses penarikan uang, pengecekan saldo, dan mentransfer uang dimanapun kita berada melalui ATM. Yang ketujuh ada World Bank. Bank Dunia berperan untuk menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu. Yang terakhir ada ADB. Peranan ADB adalah untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan yang berkelanjutan, dan integrasi regional. Yang terakhir, kami akan memaparkan analisis kelompok kami dari sebuah kasus yang berjudul Pengaruh Resiko Ekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing di Negara ASEAN. Berdasarkan analisis kasus yang telah tertera pada jurnal tentang penanaman modal asing di negara-negara ASEAN pada tahun 2004 sampai 2013 dengan menggunakan perhitungan dengan menggunakan pengujian regresi linier berganda menggunakan program FViews 7, dapat diketahui bahwa secara individual PDB real dan cadangan devisa secara statistik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing di negara-negara ASEAN pada tahun 2004 sampai 2013.
Berdasarkan hasil dan proses perhitungan yang sama, dapat diketahui bahwa secara individual, inflasi dan nilai tukar secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penanaman modal asing di negara-negara ASEAN pada tahun 2004-2013. Berdasarkan konsep perdagangan internasional, setiap negara yang tergabung di dalamnya harus menyamakan dulu sistem moneternya, yaitu alat pembayaran. Dalam melakukan transaksi perdagangan, digunakanlah kurs valuta asing. Nilai tukar atau kurs menunjukkan seberapa besar nilai mata uang lokal dibutuhkan untuk memperoleh uang asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.